teman-teman, kembali lagi dengan saya masih di channel Ridwan Bintang. Channelnya seputar bonsai, baik itu bonsai kelapa atau bonsai ikan bium. Baiklah teman-teman, kali ini di hadapan saya ada beberapa bonsai kelapa yang kemarin mungkin 3-4 bulan masih disimpan di tempat yang teduh ya, karena memang batoknya masih perlu pengamanan dari sinar matahari langsung, terutama sinar matahari yang sudah di atas jam 9 atau yang sudah sedikit panas ya, untuk mengamankan batoknya supaya tidak pecah ya. Nah, namun sekarang saya akan melakukan pengamanan dan juga supaya pertumbuhannya lebih bagus akan saya simpan di tempat yang terbuka, intinya terkena sinar matahari langsung ya. Namun harus ada perlakuan untuk batoknya supaya tidak pecah ya, terkena sinar matahari langsung atau yang sudah agak sedikit panas ya di atas jam 9, itu mesti harus menggunakan pengamanan. Selain menggunakan pernis, bisa juga menggunakan lap ataupun kain basah yang dibalutkan di batoknya ya. Namun kalau menggunakan kain basah memang ada agak sedikit rawannya memang kita itu harus selalu mengontrol kainnya jangan sampai kering ya. Nah, saya akan menggunakan pernis supaya kita itu lebih tenang seandainya nanti si bonsai kelapa atau calon bonsai kelapa ini terkena sinar matahari langsung, sehingga tidak akan menyebabkan pecah ya. Kebetulan sekarang sekitar pukul 6:30 pagi ya, jadi matahari sudah agak sedikit hangat, namun ini lagi enak-enaknya berjemur ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mengklik video saya, menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan support dari teman-teman semua, membuat saya lebih semangat dalam membuat konten-konten terutama tentang perawatan bonsai kelapa ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru kali ini menemukan video saya, mari kita belajar bersama-sama. Tidak ada salahnya kita, walaupun memang tidak mempunyai perawatan di rumah, minimal teman-teman tahu lah bagaimana cara merawat bonsai kelapa. Seandainya nanti ada keinginan untuk membuat programan bonsai kelapa, teman-teman mungkin sudah tidak susah atau tidak lagi mencari referensi-referensi karena sudah sering menyaksikan video saya. Dan juga mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya harap teman-teman memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara likes, komen, dan yang pastinya di subscribe ya teman-teman. Dan mungkin seandainya kalau memang video saya bermanfaat, silahkan share oleh teman-teman kepada teman-teman melalui media sosial ataupun apalah, yang penting bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update setiap video-video yang saya share, sehingga teman-teman selalu mengetahui lebih cepat dari video-video yang saya share di YouTube ini ya teman-teman. Oke, kita akan rekapkan, kita akan proses bagaimana cara saya membuat batok kelapa lebih aman ketika terkena sinar matahari ya, yaitu dengan cara memernis. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, inilah calon-calon bonsai kelapa yang masih batoknya belum menggunakan pengamanan ataupun belum dipernis ya. Sekarang saya akan melakukan pemernisan dengan tujuan supaya batoknya lebih aman terkena sinar matahari langsung ya. Jadi ketika ada matahari yang langsung menyorot ke batok, kalau sudah dipernis ini kan menjadi mengkilat ya, sehingga si cahaya matahari atau sinar matahari, panas matahari itu bisa memantul sehingga tidak menyebabkan penguapan di dalam batok ini, sehingga aman, tidak terjadi pecah ya. Itu salah satu manfaat atau tujuan kita memernis ya, selain memberikan membuat si batok menjadi mengkilat ya. Nah,
sedang menggunakan pernis pelitur ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekali lagi saya beri penjelasan lebih detail lagi ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama ingin memprogram bonsai kelapa, mungkin bertanya-tanya apa tujuan dan kita membuat atau memernis batok. Salah satu tujuan utamanya kalau buat batok yang memang masih di dalamnya terkandung nutrisinya atau ada airnya ya. Salah satu tujuan kita memernis itu untuk melindungi batok supaya tidak pecah saat terkena sinar matahari langsung ya. Kalau untuk batok yang memang di dalamnya masih terdapat airnya ya, biasanya umur 1 sampai 9 bulan itu di bawah 1 tahun masih kentosnya itu masih terdapat, walaupun misalkan sudah tidak ada airnya, tapi masih ada kentos di dalamnya, itu masih ada penguapan ya. Jadi kalau terkena sinar matahari langsung, sinar panas matahari ya, itu akan menyebabkan pecah teman-teman kalau tidak melakukan pemernisan ya, walaupun memang misalkan sudah tidak ada airnya. Yang kedua ya, untuk lebih mempercantik ya, kalau kita sudah memernis seperti ini, jadi akan lebih menarik, dilihat lebih cantik lah. Itu mungkin dua yang faktor utama kenapa kita harus memernis batoknya ya. Ini pengetahuan buat teman-teman pemula. Kalau yang sudah senior, sudah terbiasa ya, sudah lebih tahu lah apa manfaatnya kita memernisnya gitu kan. Karena memang dalam pengetahuan pun kita lebih paham, bahkan mungkin sudah dipelajari ya, bahwa apa yang mengkilat itu bisa memantulkan sinar matahari itu atau sinar panas itu akan lebih lebih lama menyerap panas ya. Lain halnya seperti yang gelap-gelap, kalau warna hitam itu kan cepat menyerap panas sehingga akan lebih mudah panas kalau terkena sinar matahari ataupun panas matahari ya. Nah, kalau di pernis seperti ini kan ini bisa memantulkan cahaya matahari sehingga panas mataharinya pun memantul, tidak menyerap ke dalam, sehingga aman buat batok bonsai kelapa ya. Itulah pengetahuan buat teman-teman pemula yang mungkin masih bertanya manfaat kita memernis batok bonsai kelapa. Oke teman-teman, ini yang pertama sudah selesai ya. Mungkin untuk yang lain, karena di belakang itu masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 yang akan saya lakukan pemernisan pada batoknya. Mungkin di skip saja ya teman-teman, karena cara pengerjaannya relatif sama semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Nah, ini bahan yang kedua ya, kita akan skip aja. Nanti kita akan lihat hasil dari semua bonsai kelapa sesudah di pernis ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, inilah hasil akhir dari pemernisan yang saya lakukan ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 calon bonsai kelapa yang sudah saya lakukan pemernisan ya.
Sekali lagi saya tekankan, manfaat dari pembernisan adalah untuk melindungi batok dari panas matahari langsung ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk memperindah juga mempercantik supaya penampilan batoknya lebih mengkilat ya. Nah inilah yang saya lakukan menggunakan vernis ataupun spesial pelitur vernis ya dari Boyo. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga menjadi pengetahuan buat teman-teman yang baru pertama kali ingin memprogram bonsai kelapa. Nah, manfaat vernis adalah untuk melindungi batok dari panas matahari supaya tidak terjadi pecah ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena kalau memang batok yang seperti ini kan masih ada airnya, bahkan ini masih sekitar di bawah 5 bulan. Ini kan masih sangat rawan terkena panas matahari. Ini akan mengakibatkan pecah ya kalau memang tidak divernis. Nah, saya akan tunjukkan saya punya satu bahan yang tidak saya lakukan pembernisan, terkena sinar matahari, telat menggunakan vernis, akan pecah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh pecah. Nah, ini batoknya pecah sehingga saya telat memernis dan akhirnya ada pembusukan di bekas pecahannya ini ya. Nah ini diretakan ini sehingga terjadi pembusukan teman-teman. Nah ini retakannya. Ini segera saya selamatkan di tempat yang teduh sehingga tidak terjadi pecah lebih besar ya. Ini masih bisa diselamatkan, karena pecahannya baru sedikitnya. Nah itulah sharing manfaat kenapa sekali lagi saya tekankan kenapa menggunakan vernis, salah satunya untuk melindungi dari panas matahari langsung. Mohon maaf bila ada kekurangan, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.